Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah setia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin aku sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang tidak masuk surga. Percaya enggak? Sebab apa? Yesus berkata kepada orang Kristen, jangan kira semua yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, semua masuk kerajaan Allah. Hanya mereka yang apa? Melakukan kehendak Allah yang masuk. Jadi berarti banyak orang Kristen menamakan diri Allah, Tuhan, Tuhan. Lalu dia masuk surga. Tuhan pada waktu itu menghakimi seluruh dunia. Dan di antaranya orang mengatakan, bukankah demi namamu Tuhan kami sudah bernubuat? Bukankah demi namamu Tuhan kami sudah mengusir setan? Bukankah demi namamu kami melakukan mujizat? Bukankah demi namamu kami sudah mengobati dan menyembuhkan orang sakit? Tuhan Yesus berkata, saya akan menjawab mereka dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah kenal engkau. Nyala daripadaku, engkau yang berbuat jahat ini. Kalimat ini bukan dari orang lain loh, dari mulut Yesus. Dia mengatakan pada waktu dia datang kembali, dia akan menyatakan begitu banyak orang Kristen yang namanya Kristen, yang menyebut Yesus Tuhan, bahkan yang mengusir setan, yang melakukan mujizat, yang menyembuhkan orang sakit, dan yang bernubuat. Ini banyak kita lihat khususnya di dalam gereja. Orang menyebut Tuhan,
Orang mengusir setan, orang bikin kesembuhan, dan banyak orang menganggap mereka mengusir setan, mereka melakukan mujizat, mereka orang Kristen yang berkuasa. Setelah mereka mengatakan, bukankah kami demi namamu mengerjakan semua ini? Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata, aku belum pernah mengenal engkau. Pergilah daripadaku, engkau orang yang berbuat jahat. Jadi bagi Yesus Kristus, ada sebagian orang menganggap dia orang Kristen, menyebut Yesus Tuhan, dan melakukan hal yang luar biasa, yang tidak ada agama lain. Di dalam seluruh agama, seluruh dunia, hanya agama Kristen klaim mujizat. Agama-agama yang lain, baik di Romawi yang kuno, maupun di Mesir zaman-zaman kuno, tak pernah mempunyai mujizat seperti kitab suci. Perjanjian lama, nabi-nabi melakukan mujizat. Perjanjian baru, Yesus melakukan mujizat. Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya melakukan mujizat. Rasul-rasul melakukan mujizat. Tidak ada agama lain yang sanggup melakukan mujizat seperti apa yang kita lihat dalam kitab suci. Amin. Tak ada agama, tak ada nabi, tak ada rasul di luar kitab suci yang berani mengklaim mereka sanggup melakukan mujizat yang berasal dari Tuhan Allah. Namun demikian, yang bisa melakukan mujizat adalah orang Kristen. Dan orang Kristen melakukan mujizat, Tuhan Yesus pernah berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala engkau. Berarti keketatan, penyaringan dari Tuhan. Begitu menakutkan. Jangan kira saya sudah dibaptiskan, saya masuk surga. Jangan kira engkau sudah dibaptiskan. Engkau sudah menjadi majelis. Engkau sudah menjadi pendeta. Bahkan engkau bisa melakukan mujizat sekalipun, mungkin engkau ditolak masuk surga. Dan engkau mesti ke neraka. Saya kira tidak ada ujian lebih ketat daripada ajaran orang Kristen. Tidak ada penyingkiran dan pengusiran lebih menakutkan daripada pengusiran Yesus Kristus kepada mereka yang kira dia sudah Kristen, merasa dia pasti masuk surga, merasa dia pasti diterima karena saya menyebut dia Tuhan kok, saya melakukan mujizat kok, saya telah mengusir setan demi nama Tuhan. In the name of Jesus Christ, I cast you out. In the name of Jesus Christ, I heal you. I perform miracle to save you. Semua yang dilakukan itu, begitu kita lihat hebat sekali. Tapi bagi Yesus Kristus, tak usah ngomong. Kalau you panggil aku Tuhan, bahkan you berani pakai nama saya, mengusir setan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan berkarunia lidah, tetapi imanmu tidak beres. Saya tidak pernah kenal engkau. Pergilah daripadaku. Diusir. Dan orang itu tidak masuk kerajaan surga. Tidak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara, jikalau kita membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh, baru kita melihat berapa banyak orang Kristen ditipu pendeta-pendeta yang tidak beres, tidak sadar. Berapa banyak orang Kristen menipu diri, tidak sadar. Berapa banyak orang Kristen baca kitab suci dan tidak mengerti arti sesungguhnya, tidak sadar. Dia kira dia sudah safe. Dia kira sudah pasti aku diselamatkan. Saudara-saudara, kecuali Tuhan, tidak ada satu orang bisa kembali ke Bapa. Kecuali Yesus Kristus, tidak ada satu orang bisa diselamatkan. Tapi bagaimanakah mengenal Yesus? Bagaimanakah yakin dan engkau betul-betul berjamin engkau diterima oleh Tuhan? Nah, ini adalah harus kita selidiki diri. Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus, selidikilah imanmu sendiri. Pikir baik-baik bagaimana engkau menjadi milik Kristus. Dan pikir juga bagaimana kami menjadi orang milik Kristus. Sehingga tidak ada seorang sembarangan. How can we belong to Christ? And how can you belong to Christ? Selidikilah engkau sendiri. Examine yourself.
Ujilah dirimu, selidikilah dirimu, pikir baik-baik bagaimanakah engkau menjadi orang Kristen. Dan kami pun bagaimana menjadi milik Kristus. Orang bilang saya melalui Paulus, orang bilang tidak, saya melalui Petrus. Paulus belakangan, Petrus lebih orisinil. Orang mengatakan bukan, aku melalui Apolos. Apolos datang mengabar Injil, banyak orang menerima. Paulus mengabar Injil, banyak orang menerima. Petrus sendiri mengabar Injil, ada yang terima. Maka mereka mengatakan di dalam Korintus ada 4 kelompok. Ini loh buahnya Paulus, itu loh buahnya Apolos, itulah buahnya daripada Petrus. Ada sekelompok yang keempat, aku adalah milik Kristus. Kamu milik Paulus, milik Apolos, milik Sefas, dan aku milik Kristus. Langsung dari Tuhan. 4 kelompok ini yang paling baik yang mana? Milik Kristus, milik Paulus, milik Petrus, milik Apolos. Yang mana yang paling baik? Milik Kristus yang paling baik. Maaf ya, jawabanmu salah. Yang paling jelek adalah yang milik Kristus. Engkau patung dah salah. Milik Kristus kok bisa pantun? Karena mereka kira mereka milik Kristus. Dan mereka mencela semua bukan milik Kristus. Cuma milik Paulus kan? Engkau cuma milik Petrus kan? Engkau milik Apolos kan? Kami milik Kristus. Pasti aku yang paling baik. Bukan orang yang menganggap diri milik Kristus, maka dia milik Kristus. Kalau orang menganggap diri milik Kristus, tetapi nyatanya bukan, dia menipu diri dan tidak sadar. Nah itulah sebab Paulus mengatakan, if you think you belong to Christ, that you should examine how you belong to Christ. Ngerti maksudnya? Jikalau ada orang menganggap dia milik Kristus, dia harus menguji, menyelidiki, dan memberikan pertanggungjawaban. Bagaimanakah engkau milik Kristus? Kalau engkau bukan milik Kristus, engkau mengaku milik Kristus, itu omong kosong bukan? Jika engkau milik Kristus, tapi belum sadar itu milik Kristus, itu perlu diberi pengetahuan bukan? Saya mau tanya, adakah orang yang milik Kristus, tapi tidak sadar dia milik Kristus? Ada tidak? Saudara sekarang dah berani jawab ya. Jangan ketawa, tidak ada yang diketawakan. Makin dengar khotbah saya, makin engkau tahu tidak gampang jawab. Karena engkau terlalu biasa. Amin, amin. Sekarang saya minta pertanggungjawaban. Dengar lagi. Ada tidak orang yang menganggap diri milik Kristus, tetapi dia bukan milik Kristus? Ada tidak? Dari mana tahu? Saya tanya sekali lagi, pikir. Adakah orang yang anggap diri milik Kristus, tapi sebenarnya bukan? Ada enggak? Dari mana tahu? Kan Yesus mengatakan, "You panggil aku Tuhan, Tuhan, dah masuk surga." Nah itu orang yang katanya diri orang Kristen, menyebut Yesus sebagai Tuhan, tapi Tuhan tak ngaku. Nah itulah orang Kristen palsu, tapi menganggap diri Kristen sungguh. Adakah begitu? Siapa itu? Mungkin kamu. Jangan ketawa ya. Kalau kamu mau, oh saya Kristen, saya majelis, besok sampai di sore Tuhan bilang, nyala engkau. Engkau kemana? Engkau pasti ke neraka. Dan tidak ada jalan lagi, tidak ada kesempatan lagi, tidak ada kesempatan dibaptiskan atau diakui pendeta, masuk ke dalam sinode terus diakui lagi, dikasih surat yang baru engkau Kristen. Tidak ada gunanya, karena Tuhan tidak ngaku. Nah ada orang yang sudah Kristen, katakan diri Kristen, anggap diri Kristen, tapi tidak diakui. Ada tidak? Ada tidak? Sekarang mulai jawab sedikit, tapi tidak berani keras-keras. You takut salah kan? Sekarang saya balikkan. Adakah orang yang sungguh-sungguh Kristen, tapi selalu sadar mungkin saya bukan Kristen? Ada enggak? Kau tahu? Kamu sendiri kan? Betul? Nah tentu. Orang yang Kristen tapi belum sadar, itu kasihan. Orang yang bukan Kristen merasa diri Kristen,
itu lebih kasihan karena dia menipu diri. Orang menipu diri dan tidak sadar, tidak ada obatnya. Sekarang banyak orang di seluruh dunia menipu diri tapi tidak sadar. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap yang baik, yang bagus diturunkan, yang tidak bagus dijunjung tinggi. Nah, manusia begitu berani, nah begitu ngotot untuk mengerjakan sesuatu yang betul, tidak betul, baik, tidak baik. Pokoknya tidak sesuai dengan kemauan saya, hancurkan kamu. Ini manusia. Dulu ada satu orang, kemana-mana saja tangkap orang Kristen. Dan orang itu adalah orang muda yang berani sekali. Kemana saja tangkap orang Kristen. Tetapi di tengah-tengah jalan menuju satu kota, Tuhan robohkan dia sehingga dia bertobat. Namanya apa? Paulus. Waktu itu Paulus anggap dia orang yang cinta Tuhan, tidak? Tidak. Tuhan. Waktu itu Paulus menganggap dia orang paling cinta Tuhan. Karena dia membasmi, dia melawan, dan dia menangkap musuhnya Tuhan. Menurut Paulus, siapa musuhnya Tuhan? Orang Kristen. Menurut Paulus, siapa melawan Taurat? Orang Kristen. Menurut Paulus, harus bagaimanakah musuhnya Tuhan ditangkap, dimasukkan penjara. Tapi Tuhan akhirnya menyatakan diri, jatuhkan dia. Waktu Paulus jatuh, dia menanya, "Oh Tuhan." Mengapa memanggil Tuhan? Kan dia tahu tidak mungkin ini bukan Tuhan. Cahaya lebih besar dari matahari. Sekarang menyinari aku. Ketakutan luar biasa. Ini pasti Tuhan. Lalu dia tanya apa? Siapakah engkau? Ya Tuhan. Berarti baru pertama kali dia mengaku dia tidak kenal Tuhan. Saudara, ingat ya Alkitabnya. Dia mengajar Tuhan. Dia menjadi dosen teologi di sekolah agama. Mengajar ketuhanan. Mengajar Taurat. Mengajar kitab suci. Mengajar perjanjian lama. Tetapi pada waktu Tuhan menyatakan diri kepada dia, dia baru tanya, "Siapakah engkau ya Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Aku adalah Yesus yang kau aniaya." Loh, Tuhan adalah Yesus? Tidak mungkin. Yesus adalah Tuhan? Tidak mungkin. Aku menganiaya Tuhan? Tidak pernah. Aku menganiaya Yesus. Bagaimana caranya? Saya menangkap musuh karena mereka tidak ikut Taurat. Tetapi musuh yang saya tangkap adalah orang yang melawan Tuhan. Sekarang Tuhan berkata, aku menganiaya Tuhan. Siapa engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Di situ kekagetan. Semua membuat dia syok. Saudara pernah syok tidak? Hah? Pernah syok tidak? Pernah kaget tidak? Loh kok gitu ya? Itu namanya syok. Kok gitu ya? Mestinya tidak begitu. Mestinya gitu. Tapi lu tidak ngerti. Sehingga you bilang mestinya tidak begitu. Kekagetan terbesar adalah besok pada waktu Tuhan mengatakan, saya tidak mengenal engkau. Pergilah daripadaku. Masuk neraka saja. Engkau akan terus berkata, Tuhan, bukankah saya di Sumbawa besar sudah ada kartu daripada izin gereja. Bukan saya ada surat baptisan. Bukan saya dari kecil berada di dalam kekristenan. Kenapa saya tidak kenal Tuhan? Tuhan bilang, bukan urusanmu. Saya bilang aku kenal, atau saya bilang aku tidak kenal, engkau harus taat. Karena engkau tidak menentukan siapa Tuhanmu. Tapi akulah Tuhan yang menentukan siapakah muridku. Itu sebab Paulus berkata, barang siapa yang mengaku diri milik Kristus, biar dia menguji diri, menyeliki diri, dan menjawab saya, bagaimanakah engkau bisa menjadi milik Kristus? Dan pikirkan baik-baik, kami pun juga bagaimana menjadi milik Kristus. How you belong to Christ. And how we belong to Christ. Karena barang siapa yang tidak menguji diri, itu orang paling bodoh. Saudara-saudara, mengapa saya jadi orang Kristen? Oh, sebab saya dilahirkan di keluarga Kristen. Saya dilahirkan di Batak.
Saya dilahirkan di Minahasa. Saya dilahirkan di Ambon. Saya dilahirkan di Timor. Saya dilahirkan di dalam keluarga orang Kristen. Itulah sebab saya jadi Kristen. That is nonsense. That is not the right answer. Jawaban apa yang benar? Saya menjadi orang Kristen karena Yesus menebus dosa saya. Amin. Karena Tuhan memilih saya. Yesus mati bagi saya. Saya beriman kepada Dia dan Dia menerima saya dan Dia memberikan Roh Kudus memperanakan saya, memberikan iman yang sejati di mata saya sehingga saya menjadi orang Kristen. Sudahkah engkau? Sudahkah engkau mengetahui Yesus juru selamamu? Sudahkah engkau menerima Dia masuk dalam hatimu? Sudahkah engkau sungguh-sungguh mengaku Dia Tuhanmu? Engkau bilang, sudah. Bagaimana engkau mengaku Tuhan? Tanpa Roh Kudus tidak ada seseorang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Tanpa Roh Kudus tidak ada seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalimat kedua, tanpa melalui Kristus tidak ada seorang kembali kepada Allah Bapa. Semua. Tanpa melalui Kristus tidak ada seorang kembali kepada Allah Bapa. So you become Christian because Holy Spirit work in your heart, cause you to confess, Jesus is my Lord. And you call Jesus Lord, you come to God simply because you come through His Son Jesus Christ. Tanpa Roh Kudus, tidak ada orang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tanpa mengaku Yesus sebagai Tuhan, tidak seorang kembali kepada Allah Bapa. Jadi Allah mengutus Kristus memperdamaikan manusia dengan Dia, dan Kristus mengirim Roh untuk membuat kita sadar bahwa Dia satu-satunya juru selamat. Ini tidak bisa dipaksa. Ini tidak bisa diraih. Ini pekerjaan Tuhan Allah. Maka kalau saya tanya, how can I examine myself? How can I know that I am a Christian? Jawaban adalah Roh Kudus sudah bekerja untuk membuat engkau mengaku Yesus Tuhan? Tidak. Kalau sudah, tanya lagi, engkau sudah melewati Yesus kembali kepada Bapa? Tidak. Kalau sudah, lalu saya mau tanya, bagaimanakah engkau mengaku engkau orang Kristen jika engkau tidak pernah bertobat, tidak pernah minta pengampunan dosa, tidak pernah melalui darah Yesus membersihkan hatimu? Bagaimana engkau bisa kenal Tuhan? Jangan main-main. Menjadi orang Kristen bukan karena dilahirkan dari keluarga Kristen. Menjadi orang Kristen bukan karena dibaptiskan mempunyai surat baptisan. Menjadi orang Kristen bukan karena engkau dipilih menjadi majelis di dalam gereja. Menjadi orang Kristen karena ada penebusan daripada Yesus Kristus yang diutus Allah ke dalam dunia, yang mati bagi engkau dan saya di atas kayu salib. Saudara-saudara, orang tiga hal yang tidak mungkin terima. Pertama, apa itu Allah Tritunggal? Kalau Tritunggal berarti tiga Allah dong. Tiga tidak mungkin menjadi satu. Satu tidak mungkin menjadi tiga. Yang disebut tiga tetapi satu, satu itu tiga. Itu orang yang tidak mempunyai rasio kuat. Itulah orang Kristen yang bodoh. Mengaku Yesus Allah, Roh Kudus Allah, Allah Bapa Allah. Tiga Allah mana bisa satu Allah? Satu bukan tiga, tiga bukan satu. Hal yang begitu sederhana. Seluruh dunia orang Kristen semua bodoh. Mereka menghina orang Kristen dan mereka tidak bisa terima. Pertama, Allah Tritunggal. Kedua, Yesus adalah Allah jelma menjadi manusia. Kalau Dia Allah, Dia tidak mungkin manusia. Kalau Dia manusia, Dia tidak mungkin Allah. Apa artinya Allah menjadi manusia? Ini omong kosong. Ini ajaran salah. Yang disebut Yesus mempunyai kedua sifat. Ini lain, ini melanggar, dan ini berlawanan dengan rasio. Kita tidak terima. Ini hal kedua. Ketiga, yang namanya Yesus, yang namanya Isa, katanya mati, mengalirkan darah. Darahnya bisa membersihkan dosa manusia. Mana mungkin? Darah itu materi. Materi yang dialirkan daripada Yesus membersihkan dosa manusia. Itu omong kosong. Itu tak mungkin. Nah, ini ada tiga hal
yang tidak bisa diterima. Mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Mereka tidak percaya Yesus Allah menjadi manusia. Mereka tidak percaya Yesus mati, darahnya bisa membersihkan dosa manusia. Di dalam negeri inilah orang Kristen berada. Di tengah-tengah masyarakat Sumbawa engkau berada. Nah engkau kadang-kadang sendiri kurang mengerti. Sekedar dengar khotbah, tidak pernah jelas apa artinya Allah Tritunggal. Tidak pernah mengetahui apa artinya firman jelma menjadi manusia. Tidak pernah mengerti kenapa Yesus darahnya bisa membersihkan dosa manusia. Nah, engkau biar tidak ngerti ya tidak apa-apa. Pokoknya beriman. Pokoknya beriman dengan tidak ngerti. Tidak ngerti, tapi beriman sampai mati, begitu. Allah orang Kristen, Allah Tritunggal. Bagaimanakah kita terima tiga itu satu? Bagaimana kita terima satu itu tiga? Tiga bukan satu. Satu bukan tiga. Sehingga ada Tritunggal itu adalah mustahil. Saudara-saudara, dari puluhan tahun yang lalu saya sudah kecimpung ke dalam mengajar apologetika di dalam sekolah teologi. Saya mengajar teologi sudah lebih 40 tahun. Saya menjadi dosen apologetika sudah lebih 40 tahun. Dan saya mengetahui ini sulit. Tapi ini sudah dicatat di Alkitab. Allah mengatakan, I am your God. I am the only God. Besides me there is no God. Aku Allahmu. Aku Allahmu yang satu-satunya. Di luar aku tidak ada Allah. Hukum pertama 10 hukum sudah katakan kalimat ini. Amin. Allah satu. Allah Esa. Di luar dia tidak ada Allah. Kita semua mengetahui. Tetapi saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan, baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, nama Allah Anak, dan nama Allah Roh Kudus. Baptize them in the name N-A-M-A. Ada S-nya enggak? Ada S-nya enggak? Tidak ada. In the name singular of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dalam satu nama, karena Allah Esa. Nama ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam bahasa Gerika, in the name berarti satu. Of the Father, the Son, the Holy Spirit. Berarti bukan satu tapi tiga. Kenapa artinya seperti ini? Karena di dalam bahasa Gerika itu ho patri, ho tekna, dan ho pneuma, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada istilah the di depan, berarti pribadi. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Allah Tritunggal. Tiga pribadi, satu Allah. Maka name tidak boleh plural. Tapi semua pribadi ada ho di depannya. Itu ada pribadi yang berbeda. Itu sebab Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, lalu akan kirim roh yang lain datang kepadamu. Dia kalau sudah turun ke dalam dunia, dia akan menyertai kamu, menyertai sampai selama-lamanya. Dia akan tinggal di dalam kamu. Bukan saya pergi, dia datang. Saya diutus oleh Bapa, yang mengutus Allah Bapa, yang diutus Yesus Kristus. Dan yang sudah kembali ke surga, dua-dua mengutus roh kembali ke dunia. Itu pribadi ke dia, itu Roh Kudus. Saudara-saudara, kita melihat begitu jelas. Alkitab menulis cuma satu. Alkitab mengaku hanya Allah yang Esa. Tapi Allah mengatakan Allah yang Esa ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sehingga kita menerima ini bukan karena kita mau melawan logika. Karena ini adalah wahyu Tuhan yang kita harus terima. Saudara-saudara, banyak orang baik. Saya percaya di Indonesia banyak orang yang baik. Tapi mereka tidak bisa mengerti. Sehingga mereka belum menerima Allah Tritunggal. Bagaimana memberikan pengertian kepada mereka. Kita sendiri kurang mengerti bagaimana mengerti. Banyak orang Kristen tidak pernah tuntas mengerti
Lalu menjawab mereka tidak mempunyai kemampuan. Itu sebab kita sulit menginjili orang. Sekarang saya terus pikir hal ini dan saya memberikan contoh yang paling sederhana. Ada guru mengatakan es batu itu H2O. Waktu cair menjadi air tetap H2O. Waktu dipanaskan menjadi uap itu tetap H2O. Ini tiga adalah es, adalah air, adalah uap, tapi satu karena sama-sama adalah H2O. Dengan cara begini menjelaskan Allah Tritunggal. Baik tak? Sangat tidak baik. Dengar ya. Apa sebab? Karena H2O berubah bentuk, tidak berubah sifat. Dan air itu adalah es tadi. Uap itu adalah air tadi. Berarti Roh Kudus adalah anak. Anak adalah Bapa. Tidak bisa. Allah mengirim anak. Yang dikirim bukan yang kirim. Allah dan anak mengirim Roh Kudus. Roh Kudus bukan anak. Roh Kudus bukan Bapa. Jadi air itu adalah uap. Uap itu adalah es. Sama-sama sama. Tapi itu sama. Tak ada perubahan dan bukan oknum yang lain. Sekarang Allah Bapa bukan Allah anak. Allah anak bukan Allah Roh Kudus. Itu tiga pribadi yang berbeda. Yesus berkata, I will send another person, Holy Spirit, to come into your heart. Aku akan kirim roh yang lain. Berarti bukan saya datang tinggal di hatimu untuk selama-lamanya. Pribadinya lain. Maka air, uap, es menjelaskan ada di tunggal. Itu tidak cocok. Itu tidak cukup. Lalu ada seorang yang akhirnya menjadi orang Kristen. 25-30 tahun yang lalu. Dia tulis buku. Dia mengatakan saya mengerti Allah Tritunggal. Waktu saya di rumah, saya ayah. Lalu saya bawa mobil ke kantor. Saya menjadi supir. Saya sampai di kantor, saya menjadi manajer. Ini tiga adalah ayah, lalu supir, lalu menjadi manajer. Ini berapa? Tiga. Ini satu ada tiga? Satu. Karena sayalah ayah itu. Sayalah yang mengemudikan mobil itu. Sayalah manajer yang duduk pinggir meja itu. Maka tiga itu satu. Wah, banyak orang Kristen. Waduh, gampang ngerti ya. Undang dia ke semua gereja memberikan kesaksian. Banyak orang Kristen terima kasih kepada dia. Dia dianggap mengerti dan dia anggap dia menjelaskan dengan baik. Saya mengatakan salah. Karena apa? Ayah itu juga adalah supir itu. Supir itu juga adalah manajer itu. Sebenarnya bukan Allah Tritunggal. Itu adalah satu tunggal yang tiga peranan. Itu di dalam teologi Kristen namanya Sabellianisme. Itu namanya modalisme. Saudara kalau belajar teologi, engkau mengetahui ini bukan Tritunggal. Ini satu pribadi berwujud tiga kali. Seorang pendeta di Taiwan mengatakan Allah Tritunggal gampang dimengerti. Waktu di surga namanya Bapa, waktu turun menjadi anak, naik lagi turun lagi jadi Roh Kudus. Ya, jadi dia tiga peranan. Tiga peranan seperti seorang pelaku. Dia waktu mukanya dihias dengan jenggot menjadi ayah. Tetapi ayah melahirkan anak, lalu dia jenggotnya buang semua diganti jadi anak. Lalu dia pakai lagi pakaian jenderal. Dia menjadi seorang militer. Ini namanya tiga wujud menjadi tiga macam lakon. Tapi adalah satu pelaku. Ini tetap bukan Allah Tritunggal. Kalau begini Pak Tong, engkau melawan air, uap sama es. Engkau melawan akan supir, manajer dan driver. Engkau melawan dia di surga Bapa, turun dunia anak, lalu turun lagi menjadi Roh Kudus. Lalu engkau bagaimana menjelaskan? Saya memberikan jawaban yang sederhana dan sudah dengar. Saya ada satu kitab suci. Berapa? Satu. Engkau di rumah ada satu kitab suci. Berapa? Satu. Pendeta Kohan ada kitab suci satu. Satu.
Berapa? 3. Sekarang saya tanya, kitab suci orang Kristen itu berapa biji? Loh, sudah 3 kok bilang 1. Saya 1 kitab suci, engkau 1 kitab suci, dia 1 kitab suci. Dia punya bukan saya punya. Karena saya tidak boleh ambil dia punya. Kan kita sama-sama dalam Tuhan, itu pencuri, tidak bisa. Kitab suci dia punya dia, kitab suci saya punya saya, kitab suci kamu 1 punya kamu. Kamu punya bukan saya punya dia bukan dia punya. 3 kitab suci berbeda. Tapi saya mau tanya, waktu ditanya orang Kristen, agama Kristen, kitab sucinya berapa? Jawab 1. Loh, tadi sudah 3 kan? Kenapa 1? 1 secara esensi dan isi yang sama, tapi jilidnya dan kertasnya dan bukunya lain. Kitab sucimu 1 kitab suci yang utuh, tapi bukan kitab suciku. Karena saya harus membeli sendiri, dan kitab suciku 1, engkau 1, dia 1. Tidak berarti kita menambah banyak kitab suci orang Kristen. Karena kitab suci orang Kristen cuma 1. Ngerti? Nah, ini jauh lebih baik daripada semua tadi. Karena apa? Semua tadi tidak bisa menjelaskan Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Tapi di sini kitab sucimu, bukan saya punya. Saya punya, bukan dia punya. Ini menjawab. Engkau bilang patong, cara begini mengenai Allah Tritunggal itu sudah selesai. Saya bilang belum. Tanda apa? Saya boleh mencetak yang keempat tidak? Jawab dong. Boleh mencetak yang 40.000? Bolehkah saya mencetak 2 juta jilid? Kalau begini, ini adalah unending number possible to add on it. Kita boleh ditambah dah habis-habis. Kitab suci bisa dicetak. Sekarang seluruh dunia kitab dan buku yang paling banyak dicetak di seluruh dunia, kitab suci orang Kristen. Kitab suci orang perjanjian lama, perjanjian baru. Kita boleh cetak puluhan juta, tetap 1 kitabnya. Nah, saudara-saudara, lalu engkau jawab lagi. Kalau sampai di sini bisa jadi 4 juta biji, sehingga ini sulit dijelaskan Allah Tritunggal. Karena apa? Di dalam Alkitab dibatas cuma 3. Pada waktu Yesaya masuk ke dalam bait Allah, melihat ada malaikat serafim yang saling menyahut satu dengan satu. Mereka menyahut, memanggil suci, suci, suci. Berapa kali? Hanya 3, tidak boleh 4. Kalau ada orang menyanyi suci, 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 sudah salah. Tidak boleh lebih dari 3. Karena ini Alkitab. Suci pertama untuk Allah Bapa, suci kedua untuk Allah Anak, suci ketiga untuk Allah Roh Kudus. Karena Allah Tritunggal, jangan kita robah, jangan kita tambah-tambah. Kita hanya bisa taat. Engkau bilang saya kurang mengerti, itu urusanmu. Engkau tidak mengerti, tidak berarti engkau boleh berubah. Engkau tidak mengerti, berarti engkau harus maju untuk mengerti. Setelah engkau ngerti, tak ngerti, tetap kembali kepada kitab suci. Karena firman Tuhan diwahyukan oleh Allah. Amin. Sekarang saya ambil contoh kedua. Sekarang saya khotbah di Sumbawa. Engkau bilang baru pertama kali loh saya dengar khotbah Stephen Tong. Dulu paling banyak dengar kaset. Dulu paling banyak lihat di TV. Siapa yang pernah lihat saya muncul di TV, dengar khotbah saya melalui TV? Coba katakan. Ada tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma 10 orang. Di Indonesia jutaan orang dengar khotbah saya di TV. Saben hari 24 jam. Reform 21. Tapi orang Sumbar tidak mempunyai kesempatan banyak seperti ini. Dengar. Saya sekarang, saya datang sendiri. Selain saya tayang, saya punya khotbah di TV, saya mau datang ke Sumbawa sendiri. Dari Jakarta, naik kapal terbang, transit, lalu datang lagi. Sekarang di sini, engkau lihat sendiri ya. Ini Stephen Tong, bukan fotokopi, ini asli. Stephen Tong datang di sini. Saya mau tanya, sebelum saya khotbah sebelum keluar dari mulut saya, khotbah itu ada nggak? Jawab. Sebelum saya berkhotbah, khotbah itu ada nggak? Di mana? Di dalam saya, bukan dalammu. Di dalam saya ada suatu khotbah. Lalu saya berdiri,
Saya sekarang berkhotbah kepada engkau. Waktu khotbah itu keluar, lalu khotbah itu sekarang bukan saja di dalam diri saya, juga ada di dalam otakmu, karena saya sudah khotbahkan. Ya, ngerti? Nah, khotbah tadi di mana? Di otak saya. Setelah khotbahkan di otakmu, khotbah itu satu. Setelah masuk otakmu, khotbah itu menjadi dua atau tetap satu? Jawab. Tetap satu. Satu khotbah yang utuh, yang tidak berbeda, tidak berubah. Setiap kalimat yang saya ucapkan, engkau ingat khotbah yang ada di dalam otak saya, sekarang pindahkan ke otakmu. Khotbah yang satu itu sekarang menjadi ada di dalam dirimu. Bukan jadi dirimu, juga ada di diri orang lain. Jadi khotbah itu menjadi multiple, makin lama, makin banyak. Tapi itu tetap satu khotbah. Amin. Sekarang saya tanya, lalu ada orang rekam dengan mikrofon, dia menerima suara itu, direkam. Suara yang getar di dalam udara menjadi suara yang diterima melalui membran di dalam magnet. Suara magnet dijadikan suara elektronik, dari elektronik melalui magnet lalu masuk ke dalam pita magnet. Sesudah itu tersimpan di dalam tape recording tapes. Sesudah simpan di dalam, lalu kalau diputar kembali melalui magnet, melalui speaker, dari suara lagi. Ini proses ini ditemukan abad ke-20. Recording. Nah sekarang saya tanya, setelah selesai recording, maka engkau mendapatkan satu pita. Di dalam ada khotbah Stephen Tong. Sekarang saya tanya, khotbah itu pertama di mana? Otak saya. Kedua di mana? Di dalam otakmu. Ketiga di mana? Di pita. Ini berapa khotbah? Khotbah saya di otak saya itu satu. Khotbah masuk pikiranmu satu. Khotbah sama masukkan pita satu. Ini 3 khotbah. Tetapi menjadi 3 khotbah atau tetap satu khotbah? Sekarang sudah ngerti Allah Tritunggal. God the Holy Father is God. God the Son is God. God the Holy Spirit is God. But there's not 3 God, but there's only one God. Allah yang Esa. Di dalam pribadi pertama sebut Allah Bapa. Di dalam pribadi kedua sebut Allah Anak. Di dalam pribadi ketiga di pribadi Roh Kudus. Sehingga Allah Bapa yang mengutus tetap di surga. Allah yang diutus menjadi Kristus yang lahir di dunia. Kristus yang mati di kayu salib, bangkit pula naik ke surga. Aku keluar dari Bapa. Aku masuk ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia. Aku kembali lagi kepada Bapa. Aku pergi untuk mengutus Roh Kudus. Jika aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Jika dia turun, dia akan mengingatkan kamu semua yang pernah aku katakan kepadamu. Ini semua kalimat, tidak ada satu kata yang kelebihan, yang omong kosong. Dalam kait mengkait mempunyai arti yang paling sempurna, karena ini firman Tuhan. Saudara-saudara, engkau bilang, saya sudah mulai terbuka. Sudah ada sinar cahaya masuk untuk saya mulai mengerti Allah Tritunggal. Ini baru permulaan saja. Saya sayang tidak mungkin sering ada di sini. Dan kalau engkau besok saya sudah mati, lebih banyak membeli buku saya, lebih banyak mencari khotbah saya, engkau akan diperkembangkan semua pengertian teologi, limpah tidak habis-habis. Mungkin Anda tidak tahu, khotbah saya disiarkan melalui Reform 21, 1 hari 24 jam sepanjang tahun. Sehingga kalau saya sudah mati meninggalkan dunia, firman yang keluar dari mulut saya akan terus berada di seluruh dunia sampai selama-lamanya. Jikalau Tuhan menghendaki. Saudara-saudara, pengertian tentang Allah Tritunggal ini dasar pertama. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus semua. Tiga-tiganya adalah satu. Satu ini berbentuk 3 pribadi. Dan kecuali Allah yang Esa, tidak ada pencipta.
Karena selain Allah, tidak ada yang bisa mencipta. Amin. Selain Allah, tidak ada yang bisa menebus. Amin. Selain Allah, tidak orang bisa mengwahyukan kebenaran. Amin. Maka Allah Bapa pencipta, Allah Anak pencipta, Allah Roh Kudus mencipta. Engkau mengatakan, benarkah Alkitab mengatakan begini? Iya. Dari permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Pencipta mengatakan, aku akan mencipta. Adalah terang, maka terang itu ada. Jadi kalimat yang keluar, aku akan mencipta, itu firman. Firman itu Allah. Firman bersama dengan Allah. Dan firman mengutarakan kemauan Allah. So when God speaks, He speaks out the word. And the word is God. The word was with God. And the word is God. Firman itu adalah beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Lalu pasal 1 ayat kedua. Di dalam Kejadian mengatakan satu kalimat. Roh Kudus melayang-layang di permukaan air. Lalu Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan berkata, adalah terang. Maka terang itu adalah. Roh Kudus yang berlayang-layang. Itu adalah kuasa Tuhan. Yang adalah pribadi ketiga. Yang menyatakan kerjasama antara pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga. Sehingga Allah mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Dan selain tiga ini, tidak ada pencipta. Adakah Nabi yang mencipta? Tidak ada. Adakah Rasul yang mencipta? Tidak ada. Hanya Allah Bapa mencipta, Allah Anak mencipta, Allah Roh Kudus mencipta. Tiga pribadi menjadi pencipta Esa. Maka dia adalah Allah. Tak ada yang lain. Kedua, Allah Bapa mengatakan, akulah juru selamatmu. Di dalam kitab Nabi Yesaya. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus menjadi juru selamat. Tuhan yang diutus, juru selamat. Dan Roh Kudus memberikan hidup yang baru kepada kita. Sehingga kita boleh memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kita boleh diselamatkan. If you are not born of the Holy Spirit, if you are not moved by the Holy Spirit, no one can call upon Jesus as the Lord, the Savior. Maka Allah Bapa adalah juru selamat. Yesus turun menjadi juru selamat yang berdaging dan darah. Dengan berdaging dan berdarah, dia harus dipaku di atas kayu salib. Dia harus mengalirkan darah sehingga boleh menebus kita. Maka dia panggil Yesus Tuhan, juru selamat. Dan ini dilaksanakan oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus membawa Kristus. Dan hidup yang baru dalam Kristus kepada kita. Sehingga kita diperanakan pula. Except a man be born again, no one can call Jesus as Lord. Except a man call Jesus as Lord, no one can come to the Father. Sehingga Roh Kudus menyelamatkan kita. Dia memberi hidup dan mengampuni dosa kita melalui Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang dikirim Tuhan Yesus ke dalam dunia. Allah Bapa juru selamat, Allah Kristus juru selamat, Allah Roh Kudus juru selamat. Tiga ini menyelamatkan. Selain Allah tidak ada yang menyelamatkan. Maka tiga ini adalah Allah. Allah mengwahyukan melalui Kristus menyatakan diri. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, bukan melihat aku, tapi melihat Dia yang mengutus aku. Barang siapa yang percaya kabarku, bukan percaya kabarku, percaya kepada Dia yang mengutus aku. Sehingga yang diwahyukan adalah Kristus yang berwujud dalam tubuh manusia. Dan mengwahyukan ke dalam kitab suci ada Roh Kudus menggerakkan Nabi dan Rasul. Sehingga pengwahyu adalah Allah melalui Kristus yang diwahyukan. Melalui Allah yang diwahyukan Kristus. Melalui Roh Kudus yang membawa firman menjadi daging, itu inkarnasi. Firman menjadi tulisan, itu revelasi. The word became flesh is incarnation. The word became language is revelation. The revelation of the Bible, incarnation of Christ. Ini pekerjaan Allah yang mengwahyukan melalui tubuh, yaitu inkarnasi. Melalui kitab suci, yaitu revelasi. Maka kebenaran turun ke dalam dunia. Allah Bapa,
Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya menjadi pengwahyu yang diwahyukan dan menjadi perantara pengwahyuan. Ini adalah Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Terakhir, Allah Bapa memberikan penghakiman terhadap dunia. Allah Yesus Kristus melaksanakan penghakiman ke dalam dunia. Dan Allah Roh Kudus memenuhi kuasa pada Allah Kristus. Sehingga pada hari kiamat Nabi Isa akan datang. Menurut kitab suci, pada waktu hari kiamat, aku akan menghakimi seluruh dunia. Tidak ada lain kecuali Allah penghakim. Yang bisa menciptakan hanya Allah. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Yang sanggup mengwahyukan hanya Allah. Yang menghakimi hanya Allah. Dan ini tiga adalah Allah yang Maha Esa. Saudara-saudara, saya kira engkau mulai mengerti sedikit tentang Allah Tritunggal itu. Mengapa begitu sulit? Tapi bukan tidak mungkin kita mengerti. Allah Tritunggal adalah Tritunggal yang Maha Esa. Semua. Allah yang satu-satunya. Di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah Tuhan satu-satunya. Sekarang dengan selanjutnya hanya dalam kekristenan. Istilah rahimnia, ramania di dalam bahasa Ibrani muncul satu kali sekaligus. Di mana? Di Mazmur 103. Our God is merciful. Our God is full of loving kindness. Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh belas kasihan. Allah adalah Allah yang penuh kasihan. Penuh belas kasihan. Tetapi Allah yang rahamania, yang rahimnia, itu pada waktu di dalam kitab suci tingkat kepada satu kalimat. God is love. Semua. Allah itu kasih adanya. Bukan hanya penuh kasihan. Bukan Allah itu banyak cinta kasihnya. Tapi dia adalah kasih. God is love. Never mentioned in other religion. Never mentioned by any philosopher. Never contained in any culture. Semua kebudayaan tidak ada. Semua agama tidak ada. Semua literatur dunia tidak ada istilah Allah adalah kasih. God is love. Hanya dalam kitab suci. Kitab suci begitu penting. Karena dia mengatakan kalimat yang tidak mungkin keluar daripada mulut yang lain. Tidak mungkin muat dalam buku yang lain. Tidak mungkin diutarakan oleh agama yang lain. God is love. Alkitab mengatakan God is love. God is light. And God is life. Bahasa Inggris kebetulan 33L. Light, cahaya. Life, hidup. Love, kasih. Semua. Light, cahaya. Life, hidup. Love, kasih. Nah, saya tidak uraikan semua. Kalau saya tulis khotbah puluhan jam dah habis. Saudara, engkau juga tidak ada waktu. Saya lebih tidak ada waktu. Tapi saya berkata kepada saudara, God is love. Ini tidak mungkin dimengerti oleh agama lain. Semua kembali kepada kitab suci orang Kristen. Baru engkau mengetahui Allah itu kasih adanya. Kalau Allah itu Esa, ini semua mengaku ya. Allah itu Esa, amin. Allah itu kekal, amin. Allah itu pencipta, amin. Dengar, Allah yang Esa, Allah yang kekal, Allah pencipta. Sebelum dia cipta segala sesuatu, kalau dia adalah kasih, dia mau mengasihi siapa? Pikir ya. Ini terlalu sulit. Jikalau Allah itu kasih adanya, dan dia adalah Allah Esa, berada sebelum segala sesuatu berada, dia ada sendiri, kekal, dan dia adalah kasih. Dia mengasihi siapa? Hah? Sebelum dia cipta. Saya sudah bilang sebelum cipta. Ia bilang ciptaannya, kan sudah itu. Sebelum dia ciptaan, tidak ada ciptaan. Cuma dia, Esa, kekal. Dia cinta siapa? Cinta sendiri. Tidak ada agama bisa jawab. Hanya Alkitab menjawab. Allah Bapa mengasihi Allah Anak.
Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Dan Allah Anak mengasihi Allah Anak. Interpersonal relationship made possible only in the belief of God the Trinity. Yang tidak percaya Allah Tritunggal tak mungkin menciptakan masyarakat yang penuh dengan cinta kasih. Paling banyak cinta sesama. Sehingga saudara-saudara yang bisa mengasihi sesuatu yang lain itu mulai dari belajar Allah Tritunggal. Hanya mengerti Allah Tritunggal, bagaimana Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Baru komunitas, baru masyarakat penuh cinta itu bisa diterapkan. Pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia keluarkan 7 kalimat. Kalimat pertama apa? Ya Bapa, hukumlah mereka yang kurang ajar ini. Apa yang dikatakan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Hanya dari kalimat itu saja kita harus bukti Yesus adalah Allah. Itu bukan mungkin keluar dari mulut orang berdosa. Tak mungkin keluar dari kita yang penuh dengan dendam. Orang membunuh engkau, memaku engkau, mengkutuk engkau, matikan engkau. Engkau mengampuni mereka. Kecuali Tuhan. Kecuali Allah sendiri. Tidak ada cinta sebesar ini. Saya Alkitab mengatakan God is love. Saudara-saudara, Allah Tritunggal harus menjadi dasar iman. Kalau tidak ada moral, tidak ada etika, tidak ada pengampunan dosa. Allah Tritunggal harus menjadi dasar iman, sekaligus dasar moral, sekaligus dasar masyarakat, dasar daripada hubungan pribadi dan pribadi. Karena Allah Bapa mengasihi Anak, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Pribadi pertama, kedua, ketiga saling mengasihi. Sebelum dunia dicipta, sudah ada cinta di dalam dia. Saudara-saudara sekalian, Allah Tritunggal menjadi kepercayaan yang merubah seluruh dunia. Jikalau tidak ada ini, tidak ada utusan, tidak pengorbanan, tidak kematian. Yang kedua, Yesus adalah Allah menjadi manusia. Kalau Yesus adalah Allah, dia mampu menyelamatkan kita, tapi dia tidak menjadi manusia. Dia tidak mempunyai tubuh dan mungkin dipaku di atas kayu salib. Kalau Yesus adalah Allah yang berkuasa, tapi tidak mempunyai tubuh yang rela mati bagi kita, maka tidak ada yang menanggung dosa engkau dan saya. Itu sebab Yesus harus menjadi manusia. Kalau dia adalah Allah bukan manusia, tidak ada penebusan. Ya, kalau Allah bukan manusia, tak mungkin mati mengganti kita. Kenapa dia harus mati? Karena upah dosa adalah maut. Bagaimana Yesus bila mati? Dia harus mempunyai daging. Maka firman menjadi daging is an absolute necessity in salvation. Di dalam keselamatan harus ada firman menjadi daging. Engkau sulit terima Allah Tritunggal. Engkau sulit terima Allah menjadi manusia. Tapi ini semua adalah demi mengasihi engkau, demi menebus engkau. Allah Tritunggal harus ada. Allah menjadi manusia harus dilaksanakan. Dan ketiga, darah Yesus menghapus dosa manusia. Karena dia yang tidak berdosa menanggung dosa dan hukuman kita. Sehingga pengampunan ini terjadi di atas engkau dan saya. Hari ini saya lebih banyak bicara dengan Tritunggal, sedikit bicara tentang tujuh sifat, dan paling sedikit bicara tentang darah Yesus Kristus. Tapi saya sudah mau berhenti. Sudah bisa dengar khotbah saya yang lain. Sepanjang hidup saya sudah berkhotbah 35.000 kali kepada 30 juta manusia di dalam 600 kota, di dalam puluhan negara selama hampir 60 tahun. Semua khotbah saya adalah penguraian kitab suci yang jadi warisan rohani sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani hampir 60 tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Dan sekarang saya akan tutup khotbah ini dengan satu pertanyaan. Maukah engkau menerima Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sebagai Tuhan Juru Selamat? Maukah engkau mengaku Kristus yang firman menjadi daging
adalah juru selamat satu-satunya. Maukah engkau dengan rendah hati mengaku dosa, minta Yesus masuk ke dalam hatimu, menyelamatkan engkau, memperbarui hidupmu. Yang berkata saya mau, yang berkata saya mau, yang menerima Yesus Kristus, silakan engkau berdiri. Kita memasuk dalam doa. Siapa berkata saya mau menerima Tuhan, berdiri. Siapa saja, semua berdiri. Sekarang ikut saya di dalam doa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, imanku diperbarui beserta dengan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Melalui Kapin ini, saya beriman kepadamu. Saya mengaku dosamu. Saya tidak mau binasa. Tuhan, terimalah saya. Beri pengampunan kepada saya. Tambah iman kepadaku, sehingga aku boleh berdiri teguh menjadi anak Tuhan yang mengaku Tuhan, memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, saya sudah berdoa. Amin.